Per hari ini, per jam ini hampir 400.000 NIB sejak diluncurkan oleh Pak Presiden Jokowi di tanggal 9 Agustus lalu. Jadi artinya Hmm. setiap hari kita menerbitkan NIB itu kira-kira sekitar 5.000. Dan pernah dalam puncaknya kita pernah sampai menerbitkan 13.000. Nah ini prinsipnya kayak Mas Omar tadi bilang, bisa di mana aja, bisa kapan aja, lewat pendekatan digital. Terima kasih Tata dan Tommy untuk waktunya. Halo sahabat GoTo, senang sekali saya bisa berkesempatan hadir dan bergabung di acara yang menurut saya sangat penting, yaitu acara konferensi Maju Digital. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Rusiana Silalahi, saya pemimpin redaksi di Kompas TV. Tapi rasanya memperkenalkan diri untuk sahabat GoTo ada yang lebih penting, yaitu saya adalah seorang topet sejati, pengguna topet sejati, dan sebagai seorang pengguna GoPay sejati. Jadi diskusi kita hari ini itu sangat menarik perhatian saya, karena sebagai seorang pelanggan setia, saya tentu ingin lebih banyak lagi tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh GoTo untuk kepentingan seluruh sahabat GoTo. Apakah sebagai produsen, konsumen, driver, saya rasa ini sebagai sesuatu yang sangat menarik. Saya sudah bersama juru bicara Kementerian Investasi, Mbak Tina Talisa, dan owner atau pemilik dari Dua Cafe, Mas Omar Karim. Hai Mbak Tina, hai Mas Omar. Halo, Hai Mbak Mbak Rosi. Rosi, senior panutanku. Hai Mas Omar. Halo, halo Mbak Tina, apa kabar? Salam sehat selalu Baik-baik, ya Mas. untuk kita semua. Aku ke Itu yang paling Mas penting. Omar dulu. Ya. Betul. Boleh. Aku ke Mas Omar dulu ya. Mas Omar, ceritakan dong soal Dua Coffee ini dari Cipete ke Washington DC. Orang kalau tahu soal Dua Cafe taunya pokoknya kamu udah pengusaha yang super sukses gitu. Tapi bisa ceritain dulu nggak? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Rosi. Ya, jadi kita mulai itu di 2016 dari bilangan Cipete, pojokan Cipete gitu. Anak-anak muda, aku sama patraku Aldi memulai usaha di 2016 di Cipete, terus sampai 2017 kita sempat pindah lokasi ke Jalan Raya Cipete Raya yang mungkin teman-teman sahabat gue tuh tahu di Cipete Raya ada Dua Coffee. Di 2019 kita buka cabang yang kedua, bukan di Indonesia tapi kita mencoba peruntungan di luar negeri, which is di Washington DC. Kenapa di Washington DC? Karena kita pengen mengebawa cerita juga. Jadi ini istilahnya dari from capital to capital. Jadi dari ibu kota Indonesia, Jakarta, sampai di ibu kota Amerika Serikat, which is Washington DC. Di sini juga kita pengen ngebawa pesan kalau ternyata mimpi UMKM Indonesia tuh bisa setinggi itu gitu. Kalau di musik mungkin ada Agnes Monica, di coffee shop itu ada Dua Coffee yang bisa menjadi salah satu contoh mungkin dan menginspirasi teman-teman UMKM bisa menembus pasar internasional. Seperti itu sih, Mbak Rosi. Jadi kayak sekarang kita udah punya 7 cabang di Indonesia, dari mulai Cipete sampai Tasikmalaya kita ada. Terus sekarang toko kita juga ada di Washington DC. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi dan ngebantu banyak orang lagi. Seperti itu. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, semangat untuk melahirkan anak-anak muda, pengusaha-pengusaha yang tidak pernah patah semangat untuk memulai usaha. Nah, Mas Omar, cuman cerita dulu, buka segitu banyak tuh gimana? Kan bagaimanapun juga kan nggak bisa cuman misalnya Mas Omar
dengan partner mau bikin kopi yang saya Betul, tahu bahwa kopi dari seluruh Indonesia. Itu kan banyak. satu, ada keinginan, ada pengetahuan dan mau berusaha. Tapi kan Betul. nggak sesimpel itu, Mas Omar. Iya. Satu sih yang kurang tadi Mbak, aku kalau boleh tambahin, harus punya mimpi juga sih. Karena kita yakin ya di dua itu kan sebenarnya kalau aku boleh cerita lagi mundur ke belakang, artinya itu doa secara harfiah, instead of dua orang gitu. Cuman dari doa itu yang juga artinya harapan, kita tuh punya mimpi untuk bisa menjadi tempat buat semua orang yang di dalam ini tuh bisa capai cita-citanya. Emang salah satu mimpi aku sama Aldi, partner aku tuh bisa ngebawa salah satu brand kita ini di F&B bisa sampai ke luar negeri. Apa yang kita lakuin sih, kita mencoba menjalankan sebenarnya cuman menjalankan usaha kita sehari-hari. Tapi menjalankan itu karena aku kebetulan udah sebelum di dua ini 8 tahun kerja di FMCG gitu, jadi aku gunain pengalaman aku kerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya untuk bisa ngembangin UMKM itu. Salah satunya adalah perizinan yang udah well prepare dari awal, pencatatan, walaupun kita masih kecil UMKM gitu, kita udah nitty-gritty-nya tuh udah dirapiin dari awal, karena kita nggak pernah tahu ke depan itu akan ketemu siapa, terus ke depan itu akan ketemu punya kesempatan seperti apa, sampai akhirnya kita menjalankan setiap hari kita tuh kayak apa ya, kalau pertandingan bola tuh final lah gitu. Karena yang membedakan kita tuh bukan tentang produk, karena aku dan teman-teman di dua yakin pada akhirnya semua kedai kopi di Indonesia akan punya kesempatan yang sama untuk memiliki produk kopi, karena kopi kita kan terkenal nomor 4 terbesar di dunia gitu. Seluruh orang di dunia pun mengakui itu. Dan apa yang membedakan pada akhirnya produk kita dengan yang lain ketika semua orang punya source yang sama ke petani di Indonesia, di seluruh Indonesia gitu, pada akhirnya adalah hospitality-nya, keramat tamahan timur kita gitu. Dan itu yang kita coba gali sehingga menjadikan dua itu rumah buat banyak orang, karena kita punya tema itu dua itu rumahnya orang-orang setelah rumah mereka sendiri atau kantor gitu. Jadi kalau mau pulang kantor kedua dulu, sebelum dari rumah juga kedua dulu gitu. Jadi yang menjadikan mereka rumah keduanya ya dua gitu. Nah dari situ kita membangun komunikasi buat brand kita sendiri dan juga teman-teman sekitar neighborhood Cipete untuk menjadikan ini community hub. Jadi kita nggak cuma bergerak menjual produk, tapi juga menjadi komunitas yang bisa saling berbagi apa saja. Dan itu yang bikin kita kuat pada akhirnya. Karena kalau cuma produk aja kan ada life cycle ya gitu. Tapi kalau kita berkomunitas, terus ada kehangatan di situ, ada hospitality-nya yang menguatkan posisi kita sebagai value-nya dua itu sendiri, dan juga didukung dengan produk yang berkualitas, itu akan menjadi satu kesatuan yang cukup baik. Dan pada akhirnya ketika kita sampai punya kesempatan buka di DC pun itu karena kita punya salah satu customer dulu, teman-teman Parekraf, yang pada akhirnya kita dikurasi untuk bisa mensupport salah satu pameran di New York pada saat itu 2018, itu New York Times Travel Fair. Kita dikurasi dan mewakili mendukung Wonderful Indonesia buat Parekraf saat itu. Dan di situ disambut baik oleh masyarakat di Amerika Serikat, dan itu menjadi pintu masuk awal kita menuju cabang kita di Washington DC. Jadi semua itu benar-benar ada apa ya, sebab akibatnya gitu. Apa yang kita lakukan hari ini dengan sungguh-sungguh akan mengantar kita ke mimpi kita yang jauh lebih tinggi lagi. Itu sih mungkin Mbak Rosi yang bisa aku share. Iya, dan Mas Omar tuh menciptakan ekosistem ya. Betul. Ada tadi kata kunci yang Mas Omar katakan, komunitas, berangkat dari komunitas. Ini karena kita sekarang udah berada di situasi atau di zaman digital, sebutnya komunitas. Kalau dulu, pengusaha-pengusaha dulu sebutnya networking. Iya. Nah, sekarang saya pengen dengar pengalaman seorang Omar Karim, untuk kan bagaimanapun juga yang namanya kita bikin usaha itu kan ada surat izin, ada soal legalitas apapun itu, dan di negara manapun. Gimana susahnya atau mudahnya Dua Cafe untuk mendapatkan nomor induk berusaha, karena ini sebenarnya terkait dengan apa yang diinginkan Presiden Jokowi sebenarnya. Betul. Perizinan itu harus dimudahkan, dan sekarang semua harus dibikin dalam one single submission gitu. Gimana pengalaman Dua Coffee?
Oke, kalau aku boleh cerita dulu 5 tahun lalu kita memulai, Dua Coffee itu, awalnya perizinan perorangan. Jadi lewat perorangan ini kita, mendaftarkan pajak kita, NPWP, KTP seperti biasa. Sampai ke tingkat tertentu dengan revenue yang, ditentukan, bracket-nya mulai naik tuh, kita musti punya legalitas, waktu itu CV. Di 2019 sebelum kita, ke DC, kita mau menaikkan lagi, menuju PT. Nah, di PT ini kita mulai dulu dulu kita legalitasnya hanya sekedar SKDU, sorry, ya, surat keterangan domisili usaha, which is dikeluarkan oleh lurah, waktu itu Lurah Cipete. Itu udah cukup waktu itu. Terus ada dari Departemen Kesehatan, ngecek sanitasi dan lain sebagainya. Nah, beriring dengan waktu, semakin besarnya usaha kita dan juga, servis kita juga semakin bertambah dengan adanya kitchen, kita menambahkan tuh, Mbak, kita mulai ngurusin NIB namanya waktu itu. Dulu dulu namanya bukan NIB, aku lupa namanya. Intinya, pengganti SKDU waktu itu. Nah, tapi kesulitan di awal adalah sebenarnya informasi yang kita butuhkan di awal banget. Karena terus terang, dunia usaha ini, entrepreneur, terutama di FM ini dunia baru buat aku dan partner aku Aldi gitu. Cuman, di sini kita belum punya source kemana kita harus tanya gitu. Jadi belum ada satu pintu kemana kita harus tahu untuk ngurus NIB itu apa aja. Terus Jadi kamu mau yang ngurus ya, karena kamu tahu mau. penting. Betul. Karena ini semangat yang harus dimiliki oleh entrepreneur atau pelaku usaha, punya izin itu penting loh gitu. Betul. Dan misalnya untuk produk makanan juga penting memastikan bahwa konsumen itu terjamin kan, Betul banget. keselamatan dan kesehatannya Keselamatannya, mengkonsumsi makanan minuman. Artinya ini adalah sebuah attitude yang baik dari para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Tapi kan pertanyaannya, seberapa mudah mereka kemudian mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan izin? Iya. Ketika mendapatkan informasi, akhirnya kita satu persatu mulai menemukan titik terang sih, Mbak. Kalau ditanya kemudahannya, sekarang sudah cukup mudah, jauh lebih mudah. Apalagi di 2019 ke sini ya, itu sangat mudah buat kita karena lebih cepat satu, bahkan ketika pandemi kita sempat ngurusin PIRT karena kita punya minuman kemasan gitu, RTD, ready to drink, terus kita ngurus CHSE, terus kita ngurus sertifikasi halal, semuanya itu dilakukan dengan proses yang sangat ringkas lah ibarat kata. Ditambah lagi kita punya pengalaman buka toko di luar gitu, yang dimana segala sesuatunya dilakukan secara digital juga gitu, digitalisasi. Hanya sapit 2 minggu dapat balasan. Nah, di Indonesia walaupun belum secepat itu, tapi sudah mengarah ke sana. Tinggal sistem informasinya aja dijadiin satu pintu yang benar-benar mudah nih kalau pengen dapat ini, FAQ-nya tuh ada di situ gitu, tanpa harus kita mencari mentor lagi atau pihak ketiga lagi yang membantu kita gitu. Jadi kalau bisa dilakukan dari rumah saat ini juga, sekarang juga gitu informasinya. Jadi kalau Google search tuh tahu langsung keluarnya apa aja, seperti itu sih. Iya. Jadi kalau one single submission kan, misalnya bahasa gampangnya satu pintu kan, atau menyerahkan satu pintu udah semuanya dapat, sehingga itu bisa diselesaikan. Oke. Tadi nanti kita ke Mas Omar lagi, kita ke Mbak Tina. Memang betul sudah ada perbaikan, tapi memang ini yang selalu menjadi keluhan, tantangan lah. Kalau saya bilang it's a challenge untuk pemerintah untuk selalu memudahkan memberikan izin atau perizinan kepada para pelaku usaha. Tadi misalnya kalau Mas Omar bilang gini nih, Mbak Tina, yang saya tangkap, dulu namanya bukan nomor induk berusaha untuk apa ya. Jadi artinya istilah aja tuh bisa ganti-ganti. Jadi kadang-kadang kita sendiri bingung. Dulu namanya ini, sekarang ini. Jadi istilah aja sebenarnya terlalu sering berganti sehingga membuat orang juga bingung, dan bisa jadi regulator yang ada di lapangan juga bingung juga gitu. Mbak Tina, gimana Mbak Tina? Makasih banyak Mbak Rosi. Saya nyimak banget Mas Omar jelasin tadi, itu rasanya langsung beneran pengen ngopi ya Mbak ya. Dan bangga banget Mbak dengar betapa memang pelaku UMKM kita itu kalau punya mimpi yang kuat, eksekusi yang baik itu bisa kemana-mana. Saya
mau cerita waktu kemarin tugas bulan Juli ke Washington DC, itu pengen banget Mas Omar mampir, tapi masih tutup waktu itu. Saya udah Iya. dipromosikan sekali oleh KBRI, pokoknya harus mampir ke Dua Coffee, itu bagian dari dukungan pemerintah gitu. Nah, bicara soal UMKM, Mbak Rosi, sebelum bicara soal NIB-nya, kita tuh betul-betul butuh UMKM. Karena kalau dalam konteks kami di Kementerian Investasi, kita memandang investor itu bukan hanya yang besar, Mbak. Nah, ini yang sering salah, Mbak Ya, Rosi. Dianggapnya bahwa Kementerian Investasi itu, maka investasi itu adalah mesti yang besar, mesti asing. Padahal dalam konteks pemerintah, investor itu adalah yang menanamkan modalnya untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi buat berapapun skalanya. kami, berapapun, Mbak. Jadi buat kita, ibu-ibu misalnya punya sebagai seller di Tokopedia, atau misalnya dagang makanan di GoFood dengan melibatkan 1 orang, 3 orang, mereka adalah pencipta lapangan kerja. Dan ini real datanya Mbak Rosi, bahwa dari 131 juta angkatan kerja, 120 juta itu diserapnya bukan oleh usaha besar, oleh UMKM. UMKM. Nah, makanya pada saat Pak Presiden Jokowi kemarin menyampaikan dengan clear, itu adalah sebuah pesan yang kuat bagi kita semua, bagaimana caranya kita semua, terutama pemerintah, itu betul-betul memberikan dorongan, perlindungan, penguatan kepada UMKM, karena kontribusinya demikian besar buat masyarakat. Dan Mbak Rosi pasti tahu ya, sebagai saya bilang tadi kan panutan saya, melewati berbagai kondisi ekonomi, yang paling kuat itu siapa sih? UMKM gitu. Udah nggak ada lawan deh kalau boleh dibilang gitu. Nah, karena itulah dalam hal ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja, memang yang dipikirkan siapa sih? Kita sempat waktu diskusi RUU Cipta Kerja ya Mbak ya, berpikir bahwa begitu kita bilang penciptaan lapangan kerja itu seolah yang dianggap adalah investor besar. Padahal tujuannya adalah yang paling utama itu UMKM. Bahkan ada salah satu peraturan pemerintah yang khusus bunyinya itu untuk koperasi dan UMKM. Nah, memang ada PR Mbak, betul Mbak bilang ada PR, sangat ada pekerjaan rumah. Online single submission ini sudah ada Mbak Rosi, Mas Omar sejak 2018. Jadi pas saya nyimak tadi, oh benar nih, berarti Mas Omar kan memulainya sebelum ada OSS begitu ya, sebelum Betul. 2018. Nah, 2018 itu kita ada istilahnya 1.0, kemudian awal 2020 jadi 1.1. Dan memang yang baru disampaikan bisa benar juga, itu valid, bahwa istilah itu juga kadang-kadang bikin pelaku usaha itu bingung ya, Bingung. ada SKDU, ada TDP, PIRT. SIUP. Kalau PIRT penting, Mbak. Nah, kalau Iya. soal identitas, Mbak, ini sebenarnya sama kayak manusia. Manusia kan punya NIK. Nah, makanya pelaku usaha itu identitasnya adalah NIB, nomor NIB. induk berusaha. Nah, bedanya adalah kalau ditanya masih perlu nggak sih sudah punya NIB, lalu punya SKDU? Untuk sekarang nggak perlu, Mbak. Jadi cukup perlu NIB saja. Udah nggak perlu SKDU, udah nggak perlu SIUP, udah nggak perlu TDP. Jadi NIB ini berlaku bukan hanya sebagai identitas, tapi sebagai legalitas. Nah, pada saat Ya. Sorry, setelah Mbak Tina, Undang-Undang Cipta aku Kerja, potong, maaf. Jadi itu ibarat KTP-nya kita ya? bener Mbak, ibaratnya KTP-nya usaha gitu. Ya, Jadi KTP manusia, dan kalau betul. udah punya itu, that's it. Udah nggak perlu lagi harus urus-urus apalagi yang kaitannya sama legalitas. Nah, jadi ini bedanya setelah nyambung banget dengan apa yang mau saya jelasin, Mbak Rosi. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan turunannya ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi kata kuncinya risiko itu, Mbak. Risiko itu dibagi ada 4 kelompok. Ada yang rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Prinsipnya adalah gini, semakin rendah risikonya, maka semakin mudah dan semakin cepat perizinan berusahanya. Nah, kalau kita bicara yang rendah dan menengah rendah, itu selesai, Mbak. Semuanya di sistem OSS. Jadi kalau rendah hanya butuh NIB, Mbak. Nggak perlu yang lain-lain lagi. Kalau menengah rendah, dia perlu NIB dan sertifikat standar. Tapi semuanya sudah ada di OSS dan sampai terbit. Yang perlu katakanlah verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan itu hanya yang menengah tinggi dan tinggi. Dan itu setelah kita lihat di OSS, datanya membuktikan 90% lebih itu adalah yang risikonya rendah, Mbak, dan menengah rendah. Artinya selesai di OSS. Ini saya barusan buka, Mbak, di device saya. Per hari ini, per jam ini, hampir 400.000 NIB sejak diluncurkan oleh Pak Presiden Jokowi di tanggal 9 Agustus lalu. Jadi artinya setiap hari kita menerbitkan NIB itu kira-kira sekitar 5.000.
dan pernah dalam puncaknya kita pernah sampai menerbitkan 13.000. Nah, ini prinsipnya kayak Mas Omar tadi bilang, bisa di mana aja, bisa kapan aja, lewat pendekatan digital. Dan yang bikin kami happy nih, Mas Omar, Mbak Rosiana, Ya. bahwa dari sisi sebaran, kalau kita lihat data setiap hari di dashboard kami, itu datanya di refresh setiap 30 detik, maka izin itu atau NIB itu tumbuh dari berbagai daerah di Indonesia, Mbak. Artinya Jadi nggak kita terpusat nggak di lagi, satu provinsi aja ya? betul, nggak, katakanlah nggak Jawa sentris gitu, Mbak, sampai ke Papua Barat, ke Kaltara, itu ke Aceh, setiap hari itu terbit NIB. Nah, harapannya adalah pelaku usaha itu memanfaatkan kemudahan, meskipun kami tahu, Mbak, bahwa sistem ini belum sempurna. Pak Menteri Ya. Bahlil sering menyampaikan bahwa sistem kami ini sekarang dalam kondisi kalau boleh dikatakan di 85%. Karena bisa dibayangkan, Mbak Rosi, peraturan pemerintahnya itu baru diundangkan di bulan Februari. Kita udah go live di bulan Agustus. Jadi kita berusaha mengintegrasikan semuanya ke dalam satu sistem. Dan jangan lupa Mbak Rosi, kalau kita lihat data yang sebelumnya, waktu OSS yang 2018 sampai 2021 sebelum berganti dengan OSS yang berbasis risiko, itu ada 4 juta. Nah, kalau kita hitung-hitung nih Mbak Rosi ya, pelaku UMKM itu Presiden bilang kemarin, 65 juta. Yang punya legalitas, artinya dalam hal ini NIB, di data kami nih, di sistem OSS itu baru sekitar 4,3 juta. Artinya ada 60-an juta lagi nih, yang pemerintah perlu mengedukasi bahwa pentingnya legalitas. Makanya kita senang, kita kolaborasi Mbak Rosi dengan Gojek, dengan Tokopedia, dengan GoTo untuk sosialisasi bahwa teman-teman seller, teman-teman GoFood partner, itu sangat penting karena semakin mudah. Karena bayangan kami gini, kalau pelaku usahanya udah go digital, ya pemerintah juga layanannya mesti go digital gitu kan, Mbak? Betul. Nah, Mbak Tina, supaya ini juga bisa bagi sosialisasi ya bagi sahabat GoTo gitu. Kan jadi mengurus perizinan NIB itu KTP usaha kita itu penting sekali. Nah, tapi kan kemudian ada basis resiko gitu. Bagaimana para sahabat GoTo ini ketika dia mendaftarkan, apakah ketika dia mengisi gitu formnya, dia kemudian sudah mendapat semacam identifikasi, oh ini resiko tinggi sehingga butuh izin dari ini gitu loh Mbak. Kenapa saya menanyakan ini? Jangan sampai misalnya kelompok ibu rumah tangga, mereka jago masak. Nah, mereka kemudian berusaha menjualkan masakannya. Mereka nggak tahu bahwa itu harus ada PIRT atau produk industri rumah tangga. Jangan sampai ketika mereka jual sambal lele gitu atau kemudian sambal lele yang dibekukan gitu, nanti mereka ditangkap dipanggil aparat gitu. Jadi bagaimana mensosialisasikan bahwa ini ketika menjual ini ada lagi loh yang harus diurus gitu. Silakan Mbak Tina. Makasih banyak Mbak Rosi. Kalau soal risiko itu sudah dipetakan Mbak Rosi di peraturan pemerintah nomor 5. Tapi memang tentu kalau harus baca lampiran 1-2 yang tebalnya 12.000 halaman, wah itu PR banget kan buat pelaku usaha. Makanya di sistem OSS kita udah petakan Mbak. Jadi ada namanya KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Itu ditentukannya oleh BPS, oleh Badan Pusat Statistik. Nah, itu diwakili dengan 5 digit. Jadi katakanlah kalau mobil ada nomor mobilnya, nomor polisi gitu ya Mbak ya. Atau Mbak di TV gitu kan ada penanda nama program TV. Nah, ini adalah penanda bidang usaha. Jadi misalnya kalau warung makan itu 56102. Di mana taunya? Di sistem OSS. Jadi kita juga pakai pendekatan yang Mas Omar bilang. Jangan sampai bikin bingung. Jadi misalnya kita mau cari keyword warung makan, itu nanti keluar nomornya. Oh, nomornya 56102. Ada penjelasannya. Skala usahanya apa dan risikonya apa. Nah, yang harus saya sampaikan juga Mbak Rosi, antara skala dan risiko itu beda. Jadi kalau skala usaha itu ngelihat modal usahanya. Kalau modal usahanya maksimal 1 miliar, itu adalah usaha mikro. Kalau dulu mikro itu cuma sampai 50 juta, Mbak. Nah, kenapa sih pemerintah kemudian membesarkan gitu ya modal usaha untuk mikro dan kecil? Tujuannya supaya mikro dan kecil makin banyak yang dapat kemudahan. Karena keistimewaan lebih banyak diberikan Mas Omar untuk yang mikro dan kecil. Jadi kalau dulu kan mikro kecil tuh hanya sampai yang modal usahanya di luar tanah dan bangunan maksimal 500 juta. Kalau sekarang kecil itu 1 sampai 5 miliar. Artinya
orang-orang, para pelaku usaha yang usahanya di bawah 5 miliar modal usahanya, maka berpotensi mendapatkan kemudahan. Jadi ada namanya Mbak perizinan tunggal. Perizinan tunggal itu untuk usaha mikro kecil yang risikonya rendah. Jadi rendah itu nanti ketahuannya di sistem Mbak. Jadi misalnya saya nih pelaku usaha, kita ngisi bidang usahanya apa, kemudian luas lahannya seperti apa, nah nanti ngisi juga modal usahanya. Lalu sistem akan memberitahu otomatis, oh skala usahanya misalnya Tina gitu adalah risikonya rendah, skala usahanya mikro. Nah dengan itu sistem akan membaca apa sih yang Tina butuhkan gitu sebagai pelaku usaha yang harus dilengkapi. Kalau NIB langsung terbit. Ini betul Mbak Rosi bilang, Presiden Jokowi itu sering banget sebagai pelaku usaha kan beliau juga dari daerah merasa kenapa sih perizinan itu memberikan contoh di Uni Emirat Arab. Iya. Betul, yang hanya 3 jam. Nah, kalau NIB, Mbak Rosi, kalau kita sudah tahu kode bidang usahanya, itu sebetulnya dalam hitungan menit selesai. Jadi kalau kita pakai handphone kita memang sebisa mungkin sudah semakin ramah mobile version-nya, dan juga insya Allah doakan kami berusaha keras agar di awal Desember sudah ada mobile apps-nya, karena mobile apps ini tujuannya untuk yang usaha mikro kecil yang perseorangan. Jadi kita mesti bedain juga jenis pelakunya. Kalau Mas Omar kan dulu perorangan ya Mas Omar ya. Tadi kan bilang awalnya perorangan. Jadi badan usaha, badan usahanya jadinya CV, baru PT. Nah itu memang ada beda Mbak perlakuan. Jadi kita kasih kemudahan untuk UMK terutama perorangan. Terutama yang perorangan ya. Nah yang penting juga kan jangan sampai ketidaktahuan. Tadi Mbak Tina sudah dengan sangat jelas, oh NIB itu gampang banget gitu. Tapi juga nanti kan tetap ada klasifikasi. Kalau skala kan dari berapa modalnya. Tapi kan ada juga tingkat resiko. Saya ingin mengetengahkan tema soal misalnya PIRT. Kan penting sebenarnya. Tadi kita sempat ngobrol. Karena bagaimanapun juga orang tuh sekarang mau mesen makanan yang bisa tinggal dari mana aja. Tapi kan kita juga mau memastikan konsumen itu punya bahan makanan yang sehat, ya kan, aman buat mereka. Cuman bagaimana ya caranya supaya jangan sampai yang kemarin kan ada cerita soal frozen food gitu, tapi yang kemudian tapi Menteri Koperasi sudah langsung mengatakan ya ini harus pendampingan lah, jangan kemudian ketika dia tidak mengurus izin lalu kemudian langsung menjadi kasus. Mungkin Mbak Tina bisa juga memberikan semacam sosialisasi tentang ini. Iya, jadi Mbak ini ngelanjutin cerita yang tadi ya Mbak ya soal perizinan tunggal. Nah untuk yang usaha mikro kecil yang risikonya rendah itu mendapat kemudahan perizinan tunggal. Artinya NIB berlaku sebagai tidak hanya identitas tapi legalitas, juga SNI Sertifikat Nasional Indonesia Bina UMK dan sertifikasi jaminan produk halal. Untuk yang produk atau jasanya wajib halal dan wajib SNI. Gimana taunya? Lagi-lagi produk yang memetakan, kami sistem OSS yang memetakan. Jadi kami dapat data dari Badan Standarisasi Nasional, dapat data dari Kementerian Agama, produk-produk apa aja sih yang wajib halal. Tetapi apakah itu stop di situ? Enggak. Maka tetap pelaku usaha akan dilakukan pendampingan, Mbak. Pendampingan sampai betul-betul mendapat sertifikat halalnya, sampai betul-betul mendapatkan SNI-nya. Nah, kalau soal PIRT, ini memang kami tahu, sadar betul bahwa ini adalah bagian yang harus kami berikan pemahaman kepada pelaku usaha. Karena selain perizinan berusaha, ada namanya PBUMKU. Kalau dulu namanya mungkin Mas Omar ingat izin operasional komersial ya Mas ya. Iya, jadi betul. ada IOK gitu. Nah, IOK susah nyebutinnya Mbak. Itu tuh macam-macam Mbak jenisnya, tergantung usahanya. Jadi sederhananya gini, kita udah punya legalitas, tapi kalau udah mau produksi atau komersial, memang ada dibutuhkan standar-standarnya. Jadi kalau misalnya ini katakanlah kalau usaha besar ya, perdagangan besar farmasi, maka dia butuh izin edar kan Mbak. Kan nggak bisa dong diedarin begitu aja nggak ada izin edarnya. Nah sama makanan PIRT. Dulu ini sistemnya masih terpisah-pisah Mbak. Nah sekarang semuanya kita sedang integrasikan ke dalam sistem OSS Mas Omar. Jadi misalnya akan mengurus ke BPOM. Pintu masuknya nanti lewat OSS. Jadi nanti semuanya yang kita ikhtiarkan oleh pemerintah adalah semua urusan perizinan, pintu masuknya di OSS, terbitnya di OSS. Yes. Dan tentu apakah idealnya memang begitu. Benar Mbak, jadi kan nggak bingung gitu ya Mbak ya, ketok pintu sana, ketok pintu sini, bingung lagi. Betul. Nah,
ini memang kami sadari betul sistemnya baru akan bisa katakanlah dikawinkan begitu sistem kami dengan kementerian lembaga termasuk BPOM itu insya Allah di pertengahan November ini sehingga pelaku usaha masuknya lewat OSS nanti datanya mengalir sederhananya gitu ya mengalir Betul. ke BPOM diverifikasi di sana keluar lewat OSS juga dan Iya. trackingnya bisa ketahuan di dalam sistem kami itu jujur ya terinspirasi oleh Gojek, Tokopedia. Kenapa ya? Kalau orang belanja gitu bisa ketahuan gitu kan? Oh, Udah babang di mana nih? Gojeknya lagi di Ya, iya. Atau kalau Tokopedia kita belanja gitu kan bisa delivery tracking. Kenapa pemerintah nggak bisa juga menghadirkan proses yang sama dalam hal transparansi dan Padahal akuntabilitas? dokumennya dokumen digital, bukan datang ke satu meja ke Betul. meja yang lain. betul. Harusnya dari Nah, sisi live tracking atau pengecekan setiap saat itu bisa, ya kan? betul. Itu Itu yang kita kembangin, Mbak. itu ideal banget Mbak Tina. Jadi dengan kalau kita ingin mendorong pelaku usaha dalam hal ini UMKM go digital, itu jangan biarkan mereka harus bertahan di masa pandemi ini, tapi kemudian mereka juga dipersulit dengan perizinan. Biar saja mereka, semoga nanti sistem itu semakin disempurnakan, biar mereka memasukkan dokumen, sebenarnya ngisi aja udah cukup ribet ya. Bagus, betul, Mengisi, betul. ya nggak maksud, ngisi dokumennya Iya, aja iya, udah ribet. Nah, habis iya. itu mestinya kemana dokumen itu mencari izin atau mendapatkan izin, biarlah itu berjalan secara digital. Nanti orang-orang seperti Mas Omar dan Betul. para pelaku usahanya tinggal nunggu, dia tinggal ngecek, oh lagi di Udah sampai BPOM. sini, betul. Oh, nah mereka keluar lagi di Betul. OSS. Ya, ya kan Mas Omar, Benar banget, Mbak. kamu ngisi Betul. dokumennya aja udah mengalami Betul. kekeritingan nggak? Iya, jadi di permasalahan di kita teman-teman UKM dan kita sering sharing gitu ya. Permasalahan kita adalah yang kecil ini jadi takut untuk besar karena apa ya? Diceritain tanpa melakukan sendiri. Beruntung saya bisa dengar langsung dari Mbak Tina langsung penjelasan setoro ini gitu. Tapi teman-teman lain tuh masih banyak yang dalam kebingungan lah ibarat kata gitu. Musik kemana? Dapat informasinya di mana? Dan sejelas belum ada yang bisa mengantarkan dengan jelas dan mudah dipahami gitu. Ya, aku gini Mbak Tina, betul. Kompas Itu TV PR itu pernah, kita bersama Mbak. ya Kompas TV itu pernah wawancara pelaku UMKM untuk Go Digital ini. Satu hal yang jadi tantangan adalah mereka nih cerita nih itu harus dalam dokumennya itu ada tanda tangan digital. Betul. Nah, mereka tuh bingung, ibu-ibu ini bingung, tanda tangan digital tuh apa? Jadi, nah yang gini-gini memang butuh banget apa ya, sosialisasi, pendampingan. Buat mereka tuh, mereka belum tahu itu ada konsep soal tanda tangan digital. Jadi sesimpel itu sih, Mbak Tina. Iya, jadi kalau untuk NIB Mbak itu nggak ada yang perlu ditanda tangan apa-apa. Jadi NIB itu hanya isi-isi di dalam form sama halnya kalau kita belanja gitu di e-commerce gitu ya atau kalau kita isi formulir mau daftar di Gojek isi semuanya dan termasuk ada pernyataan mandiri yang sifatnya tinggal checkbox aja untuk disclaimer bahwa data yang diberikan adalah benar. Nah ini prinsip yang kita kedepankan Mbak di perizinan berusaha setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya trust but verify. Kita percaya kepada pernyataannya pelaku usaha, kita percaya apa yang disubmit oleh pelaku usaha, tapi ada pendampingan dan juga pengawasan. Contoh gini Mbak, kan dulu ada izin lokasi, nah istilahnya ya, Mas Omar mungkin pernah dengar sebagai pelaku usaha, izin lokasi, istilah menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Tapi kalau untuk UMK Mbak, usaha mikro kecil itu dikasih kemudahan, cukup pernyataan mandiri, isinya adalah bahwa pelaku usaha itu menyatakan bahwa dia akan patuh pada tata ruang di sebuah wilayah. Nah ini kita juga kasih pemahaman Mbak, bukan karena UMK lalu NIB-nya semua langsung terbit, maka dia boleh lokasi usaha di mana aja. Contoh, usahanya peternakan, contoh usaha peternakan. Kalau di pemukiman kan nggak boleh ya Mbak ya, ada peternakan ayam. Iya, nah makanya kalau pelaku usahanya tetap bikin peternakan di pemukiman, tentu pemerintah akan memberikan edukasi. Ini Anda tuh udah melakukan pencentangan loh bahwa Anda akan menaati soal tata ruang. Nah itu yang kita ingatkan pada pelaku usaha. Termasuk juga yang tadi PIRT. Betul, saya sepakat sekali dengan pendekatan Kementerian Koperasi UKM bahwa pendekatan itu pendampingan karena
dalam konteks NIB itu wajib nggak sih pemerintah tidak menerapkan sanksi yang kalau nggak ada izin maka usahanya nggak boleh jalan. Tetapi harapannya ini dimanfaatkan. Karena dalam pandangan kami di Kementerian Investasi bahwa legalitas itu sebetulnya lebih dipandang harusnya kepada benefitnya ketimbang kalau nggak ada dilakukan maka ini hukuman. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi Tetapi bukan justru buat harapannya ini nakut-nakutin ya. bukan ini bukan tools untuk kemudian menakut-nakuti, bukan. Tapi konsep ini loh cara Anda kalau mau naik kelas, misalnya begini deh, pelaku UMKM. Ini kan kita sekarang memberikan dorongan, Mbak, untuk e-procurement. Jadi belanja barang jasa pemerintah itu ada alokasi yang khusus untuk UMKM. Nah, kalau nggak punya legalitas kan nggak bisa ikutan juga, Nggak bisa Mbak, masuk. dalam Betul. itu. Nah, jadi sebetulnya legalitas ini buat mereka juga. Contoh kemarin ada bantuan produktif gitu ya dari pemerintah. Itu syaratnya NIB. Jadi artinya NIB itu buat kebesaran mereka juga atau NIB mereka butuh buat akses pembiayaan untuk ke perbankan. Nah, kita memang kerjasama juga Mbak dengan dunia perbankan agar kemudian NIB ini bisa membuat pelaku usaha yang tadinya informal menjadi formal dan dia mendapatkan akses pembiayaan lebih baik supaya bisa membesarkan usahanya. Ya, jadi NIB ini atau nomor induk berusaha ini jangan dipandang sebagai momok yang menakutkan bagi pelaku usaha, tapi justru ada manfaatnya buat pelaku usaha. Buat konsumen juga ini bermanfaat, jadi dia tahu dia membeli produk itu dari pelaku usaha yang misalnya untuk kesehatan, skincare misalnya, atau makanan, yaitu memang sudah dijamin keselamatan dan keamanannya. Jadi ini sesuatu yang dibutuhkan. Hanya memang yang kita butuhkan juga yaitu regulator jangan membuat sulit. Justru harus makin memudahkan para pelaku usaha ini mendapatkan nomor induk berusaha dan apa saja persyaratan lain yang dibutuhkan demi keamanan dan keselamatan konsumen itu jangan malah dibikin lebih rumit, tapi terus-menerus dipermudah, bukan untuk bukan untuk mengurangi kualitas produknya, tapi ya lebih kepada jangan dipersulit aja gitu. Nah, betul. Rasanya ya Mbak Tina, Mas Omar nih bisa punya ini juga nih pengalaman mengurus izin di dua benua yang berbeda atau mengurus izin di dua negara yang berbeda. Ceritain pengalamannya nih, sama tidaknya, beda enggaknya. Kalau perbedaan karena 2019 perbedaannya cukup signifikan. Tadi kan Mbak Tina sudah menjelaskan juga. Kita baru memulailah menuju digitalisasi dan kemudahan-kemudahan yang telah disebutkan. Cuman kalau di US itu sendiri segala sesuatu itu sudah go digital, bahkan ibarat kata kita tidak bisa membuat satu usaha ketika COE atau Certificate of Occupancy ini keluar gitu. Gimana caranya COE ini keluar? Itu harus sudah verifikasi oleh Food Health Department, Fire Department, Electricity, Plumbing, sama Water. Jadi kayak semuanya itu mungkin lewat nantinya OSS itu membawahi beberapa departemen-departemen yang sudah berkoordinasi, blueprint kita udah dipegang, mau bikin usahanya apa, dibikinnya pakai apa, skalanya berapa, terus kalau misalnya contohnya 2 kopi, bikin kopi, biji kopinya dari mana, itu kita daftarkan semuanya. Bahkan dengan menu yang sudah kita create, itu menggunakan bahannya apa aja. Karena kan di sini banyak banget food allergy ya. Yang kacang, terus susu dengan laktos intoleran, segala macam itu banyak banget. Pelajarannya itu kayak kita mau buka usaha kayak belajar biologi ulang gitu, untuk memberikan sesuatu ke konsumen. Nah, itu tuh di Indonesia belum sampai setingkat itu. Cuman saya percaya nantinya akan ke arah sana, tapi kemudahan dalam kita mendapatkan edukasi tahapan-tahapan prosesnya seperti apa, itu satu pintu dan satu web yang sama gitu. Jadi orang tuh udah tahu ketika mau nanya gitu ke kita yang udah menjalankan usaha lebih dulu, saya mau mulai usaha misalnya dari mulainya gerobakan gitu. Gimana caranya? Sama, webnya yang dilalui sama, dan klasifikasinya pun sudah jelas, misalnya hawker, terus stand alone store, terus itu food truck, segala macam. Itu udah jelas dan bisa diunduh PDF-nya, bisa ada pengisian, dan pengisiannya itu ada seperti kita ngisi pajak pribadi itu. Kalau misalnya sekarang kan udah ada online gitu, kalau misalnya mau dipandu, kalau misalnya salah merah nanti dikasih tahu harus isinya seperti apa.
Jadi Iya. benar-benar tadi Mbak Tina menyebutkan atau Mbak Rosi menyebutkan ibu-ibu tuh banyak yang bingung nih digital tuh seperti apa. Nah itu tuh ada penjelasannya sendiri. Bahkan kalau kita misalnya nggak bisa nih, nggak kebayang dengan penjelasan di web itu, langsung ada direct link ke YouTube yang udah kayak ada yang nemenin lah, virtual orang yang nemenin kayak gitu. Ada Jadi tutorialnya. betul betul tutorialnya. Jadi ibarat kata komunikasi itu seolah-olah komunikasi ke anak TK gitu. Jadi yang paling kecil pun udah tahu, atau yang sangat adult kayak kakek gitu misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu yang memudahkan sih buat aku. Awalnya emang sangat capek karena kita bingung, nggak terbiasa karena di Indonesia nggak pernah ada. Tapi ketika dijalankan dan selesai, itu semua sudah bebas hambatan ke depannya. Kita mau ikut bidding di pemerintahan di sini, terus kita ada POS-nya langsung terintegrasi ke pajak, terus usaha-usaha kita ikut pameran udah tinggal mengacu pada mungkin nantinya NIB di Jakarta gitu, satu number itu bisa langsung kemana-mana lah ibarat kata seperti itu. Jadi emang capek di awal, tapi setelahnya itu kita nggak perlu reinvent the wheel lagi, jadi udah selesai di satu fase itu sendiri. Itu lesson learn atau pelajaran yang kamu dapatkan Betul, membuka usaha betul. di Amerika ya. Jadi memang Iya. awalnya membuat itu kayak minum obat ya, pahit banget ya. Pahit banget. Menyebalkan sekali, tapi begitu kamu selesai, udah that's it. Kamu bisa kapanpun dan nggak usah keluar apapun untuk ngurus izin lagi. Betul. Dan berita baiknya Mbak Rosi, setelah kita mengalami pengalaman di US, kita lesson learn itu, best practice itu kita bawa ke Jakarta untuk, oh gini loh cara membuat usaha. Jadi ketika cabang-cabang kita baru buka, kita memulainya dengan apa yang kita dapat di US. Jadi ngerapin perizinan dulu, dapat kalau misalnya ada bangunan, IMB-nya diurus dulu, masalah perpajakan, ngurus Dispenda, terus masalah kesehatan dari Departemen Kesehatan. Sebelum kita buka itu udah checklist dulu gitu. Jadi kita benar-benar menerapkan best practice yang ada di sini, tapi dengan cara kita di sana. Walaupun waktu itu setiap misalnya DKI itu kita buka di Tangsel beda lagi kan peraturannya gitu. Nah harapannya sih nanti benar-benar OSS itu satu pintu gitu. Mau kita buka di Tangsel, mau kita buka di Depok, Jawa Barat, itu bisa satu cara yang sama. Karena sekarang aku ngedapetinnya karena dua itu ada di Bogor, Jawa Barat, ada di Jakarta, sama di Tangsel, itu beda-beda sekarang perizinan yang ngurusnya gitu. Misalnya? Sesimpel mengurus pajak deh. Jadi ada yang satu mesti punya bank ini gitu, satu lagi mesti punya bank ini. Jadi kayak, wah kita mesti punya banyak rekening nih. Sedangkan sebenarnya kan prinsipnya adalah kita membayar kan dengan rekening apa aja, ya harusnya mudah gitu. Dan nanti di bank tersebut harus dengan KTP yang sesuai dengan domisili. Agak, ya itu lagi-lagi jadi, padahal satu perusahaan yang sama, cuman ya lagi-lagi karena itu regulasi, kita ikutin aja yang memang menjadi regulatornya, seperti itu sih. Rasanya ini jadi catatan yang cukup penting ya, Mbak Tina ya. Betul. Karena mau bayar pajak nih, taat pajak nih, tapi kalau kemudian tiap daerah harus punya rekening bank yang berbeda di tiap daerah, Omar lama-lama buka bank sendiri dia. Iya, benar Mbak Rosi. Memang salah satu pekerjaan rumah lain adalah harmonisasi ya. Jadi gimana sih dari mulai Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah itu semuanya selaras gitu kan ya harapannya. Setuju sekali. Jadi memang kita punya tantangan di sana, tapi percayalah bahwa itu semua sedang kita upayakan agar akselerasinya dapat, Mas Omar. Jadi kalau tadi Mbak Rosi bilang tracking harusnya gampang dong, masa sih nggak bisa di handphone aja tracking? Nah itu pun yang kita kembangkan Mbak Rosi. Karena ini bagian dari KPI pemerintah katakanlah begitu. Nah karena memang di dalam sistem sekarang ada namanya fiktif positif Mbak Rosi. Fiktif positif itu artinya jika sebuah perizinan berusaha, misalnya izin atau sertifikat standar, harus keluar dalam waktu sekian hari yang sudah diatur, kalau tidak dilakukan apa-apa oleh kementerian lembaga daerah yang punya kewenangan, maka akan diterbitkan otomatis oleh OSS. Saya mau ada pertanyaan terakhir, mungkin Mas Omar nih. Mas Omar kan sudah dikenal dengan brand Dua Coffee-nya. Salah satu juga yang menjadi concern atau kecemasan para pelaku usaha ini adalah, terutama kalau dari saya itu para pengrajin batik gitu. Mereka soal karya cipta, karena apa? Karena mudah sekali di copy, habis itu masuk barang dari luar,
terus jualnya Betul. juga lebih murah gitu. Nah, buat Mas Hormat, apalagi yang dibutuhkan supaya secara copyright ini atau hak cipta bisa juga ikut terlindungi? Ya, yang paling penting sih sebagai kita UMKM dari awal ketika kita meng-create satu brand, itu di awal sudah langsung mendaftarkan brand kita di trademark-in atau dihakiin lah ibarat kata kalau di Jakarta. Karena kan butuh proses 2 tahun sampai resmi keluar dari Kementerian Kehakiman untuk legalitas kita sebagai pemilik brand tersebut. Nah, pada prakteknya ketika berjalan memang banyak sekali bahkan kita dapat laporan ada brand yang mirip, terus secara merek ya, terus ada biasanya itu mereka ketika ngelihat di sosial media, wah ini lagi naik daun, terus di kota tersebut karena jauh dari luar Pulau Jawa, mereka bikin brand yang mirip, jadi seolah-olah punya cabang di tempat tersebut gitu. Yang bisa kita lakukan sih sebenarnya hanya kita coba membantu karena kadang mereka pun nggak tahu gitu. Jadi kadang aku bahkan kayak menjadi bisa dibilang mentor buat mereka, ini tuh menyalahi aturan gitu, kita sudah terdaftar, sayang gitu ketika nanti bisa usahanya maju di kota tersebut, tapi kita baru tahu ketika mereka sudah 1-2 tahun, mereka harus mengganti brand tersebut sehingga mulai lagi dari awal. Jadi kita malah menjadi, ya karena kita sudah tahu lebih dulu dan mungkin di kotanya aksesnya lebih mudah, jadi kita memberitahu ke mereka gitu, sebaiknya diganti gitu. Kalau misalnya ada teman-teman di luar daerah sana yang malah menjadi, oh iya Mas, gimana caranya? Kita malah dengan senang hati memberitahu gitu. Jadi kayak ya inilah indahnya di Indonesia ya, gotong royongnya itu gitu. Karena ya udah kita udah Kamu lebih jadi tahu. jadi lebih kepada mentoring dan pendampingan ya, jangan jangan membuka usaha dengan cara mencontek orang lain. Nggak apa-apa, kamu mau belajar dari saya, tapi jadikanlah brand itu sendiri ya. Betul. Inspirasi boleh, tapi tidak dengan meniru mentah-mentah seperti itu sih, Mbak. Ya, Mbak Tina, mungkin terakhir dari Mbak soal bagaimana ya kita melindungi hak cipta karya anak bangsa. Ya, memang itu penting sekali hak cipta dan dalam hal ini itu di luar perizinan berusaha. Jadi harus diproses melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini adalah bagian yang semakin lama semakin dipahami oleh para pelaku UMKM, baik itu misalnya kayak Mas Omar atau apalagi brand fashion ya Mbak, itu sangat yang paling gampang juga untuk katakanlah idenya itu ditirunya itu wah cepat sekali. Dan ini adalah bagian yang kita harus sama-sama gini, karena Mas Omar yang meniru Mas Omar tanpa pemahaman adalah sama-sama UMKM gitu kan ya. Jadi memang pemerintah dalam hal ini harus edukasi bahwa hak cipta itu harus betul-betul dihargai. Bukan hanya yang besar nggak di-copy sama yang UMKM, tapi sesama UMKM juga kita mesti menumbuhkan ekosistem yang saling menguatkan dan menghargai bahwa sebuah penciptaan itu bernilai yang sangat berharga, bahkan intangible gitu, nggak bisa dinilai dengan ukuran materi gitu. Buat para sahabat GoTo kan kadang-kadang mikir, saya udah punya kemauan, udah punya kapasitas bikin sesuatu, tapi harus surat izin, mana duluan ya? Ya menurut saya jalan aja dulu dengan seluruh harapan, mewujudkan mimpi, bikin sesuatu, menciptakan lapangan kerja. Untuk perizinan, pemerintah kan sudah berjanji akan terus memudahkan. Jangan dilupakan karena perizinan itu juga bagian yang penting untuk para pelaku usaha dan penting juga untuk konsumen. Terima kasih banyak untuk Mbak Tina Talisa, terima kasih juga untuk owner dari Dua Coffee, Mas Umar Karim. Sukses terus, semoga kita selalu punya Umar Karim lainnya. Amin. Demikian perbincangan kita hari ini, semoga dapat membantu sahabat GoTo sehat dan sukses selalu. Bangkitkan usahamu lewat teknologi digital bersama Gojek, GoTo Financial, dan Tokopedia. Go far, go together. Kembali ke MC, Tata dan Tommy.